Perkenalkan, nama saya Syafling dengan NIM H1101119109. Anggota kelompok saya terdiri dari Dega Kurniawan, Fakihatunisa, Rahmat Ramadan Al-Hais. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah yang berjudul Salesforce. Ini kita masuk ke dalam bab 2, yaitu studi literatur, di mana di sini ada CRM, yaitu Customer Relationship Management. Di sini ada beberapa tokoh yang mengemukakan definisi atau pengertian dari CRM itu sendiri. Yang pertama itu yaitu Bartle. Dia mengatakan bahwa CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara profitable. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Temporal dan Truth. CRM pada intinya merupakan kolaborasi dengan setiap konsumen yang mampu menciptakan keadaan yang tidak merugikan salah satu pihak atau yang biasa disebut win-win situation. Kemudian Utami, dia mengatakan bahwa suatu proses interaktif yang mengubah data-data pelanggan ke dalam kesetiaan pelanggan melalui beberapa kegiatan, yaitu mengumpulkan data pelanggan, menganalisis data pelanggan tersebut, dan kemudian diidentifikasi target pelanggan, mengembangkan program CRM, dan menerapkan program CRM. Selanjutnya ada Kotler dan Keller. Dia mengatakan bahwa Customer Relationship Management merupakan proses mengelola informasi rinci tentang masing-masing pelanggan dan secara cermat mengelola semua titik sentuhan pelanggan demi maksimal kesetiaan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis CRM. Jenis CRM yang pertama yaitu Strategic CRM, di mana strategi CRM ini berfokus pada pengembangan budaya bisnis berpusat pelanggan, kemudian didedikasikan untuk memenangkan dan menjaga pelanggan dengan menciptakan dan memberikan nilai yang baik daripada kompetitor. Kemudian orientasi bisnisnya berupa produk, produksi, dan penjualan beserta pelanggan. Kemudian perusahaan berorientasi bisnis mengumpulkan, mendesiminasi, dan menggunakan informasi pelanggan untuk mengembangkan proposisi nilai yang lebih baik. Selanjutnya yaitu operasional CRM. Di sini operasional CRM merupakan mengotomatisasi atau mengotomasi dan memperbaiki proses bisnis yang customer facing dan customer supporting. Kemudian mengidentifikasi, memenangkan, dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya analytical CRM. Di sini terkait dengan menangkap, menyimpan, mengekstrak, mengintegrasi, memproses, menginterpretasi, menggunakan, dan melaporkan data terkait pelanggan data perusahaan, dan juga mengarahkan perusahaan untuk memilih bahwa pendekatan penjualan harus berbeda di antara kelompok pelanggan. Selanjutnya kolaboratif CRM. Di sini mendeskripsikan penyelarasan strategi dan taktik perusahaan yang terpisah secara normal di dalam rantai pasok untuk identifikasi, atraksi, retensi, dan pengembangan pelanggan yang lebih menguntungkan. Kemudian menggunakan teknologi CRM untuk berkomunikasi dan bertransaksi di sepanjang batas organisasi. Ada manfaat dari CRM. Manfaat dari CRM diantaranya yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan kustomisasi pemasaran, dapat menghemat waktu, kemudian koordinasi dan kerjasama yang baik, kemudian dapat meningkatkan pengetahuan pelanggan, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan hubungan pelanggan dengan perusahaan. Kita akan masuk ke dalam teknologi CRM. Di sini teknologi CRM terdiri dari yang pertama service automation. Di sini memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi layanan melalui call center atau kontak center atau web atau tatap muka. Dan perangkat lunak CRM memungkinkan perusahaan untuk menangani dan mengkoordinasi layanan terkait komunikasi inbound dan outbound di seluruh saluran. Di sini perangkat lunak di Service Automation terdiri dari Interactive Voice Response atau EVR.
Teknologi selanjutnya yaitu marketing automation. Di sini manajemen campaign memungkinkan bagian pemasaran menggunakan data pelanggan dalam rangka mengembangkan, mengeksekusi dan mengevaluasi komunikasi dan penawaran yang ditargetkan. Kemudian pemasaran berbasis peristiwa atau event based, istilah yang digunakan untuk melakukan penawaran melalui pesan kepada pelanggan pada waktu tertentu, kemudian dipicu oleh perilaku pelanggan atau kondisi kontekstual. Teknologi CRM yaitu Salesforce Automation. Di sini merupakan bentuk asli dari operasional CRM secara luas diadopsi di dalam lingkungan B2B atau business to business. Kemudian SFA dapat dikonfigurasi berdasarkan tahapan proses penjualan. Kemudian SFA mengaplikasikan teknologi untuk mengelola aktivitas penjualan perusahaan. Di sini perangkat lunak SFA terdiri dari manajemen pembangkitan penjualan, manajemen peramalan, manajemen kontak, dan konfigurasi produk. Selanjutnya bab 3 yaitu analisis. Di sini Salesforce adalah solusi Customer Relationship Management Solution yang menyatukan pembeli dan perusahaan yang menggunakan platform CRM yang mengintegrasikan semua departemen seperti marketing, sales, commerce, dan service untuk melihat setiap pelanggan. Dan ruang lingkup yang terdiri dari CRM. CRM ini terdiri untuk membantu untuk mengatur leads, mengatur akun dan kontak, kemudian mengatur opportunities, kemudian mengatur task, kemudian website. Di sini mengatur pekerjaan antara karyawan, mengatur jadwal, mengatur file dan dashboard. Ini ada fitur dari Salesforce. Yang pertama itu sales, kemudian service, kemudian marketing, commerce, analytics, dan integration. Ikut demo penggunaan aplikasi dari Salesforce. Selanjutnya pemetaan fitur aplikasi terhadap fungsionalitas CRM Marketing Automation. Selanjutnya pemetaan fitur aplikasi terhadap fungsionalitas CRM Salesforce Automation. Automation. Selanjutnya bab 4 karakteristik teknologi CRM. Yang pertama adalah marketing automation. Definisi dari marketing automation adalah penggunaan perangkat lunak atau software untuk mengotomatisasi proses pemasaran seperti segmentasi pelanggan, integrasi data pelanggan, dan manajemen kampanye. Karakteristik dari marketing automation diantaranya marketing automation merupakan sebuah aktivitas menggunakan perangkat lunak. Kemudian marketing automation menggunakan teknologi untuk mengelola proses dan kampanye melalui berbagai media secara otomatis. Dan marketing automation merupakan alat yang didesain untuk mempersingkat dan menyederhanakan tugas marketing yang dapat menghabiskan waktu. Kemudian penggunaan teknik ini membuat proses yang seharusnya dilakukan secara manual bisa terjadi lebih efisien dan membuatnya makin mudah dan praktis. Karakteristik Salesforce Automation di sini definisinya merupakan perangkat lunak CRM yang berisikan banyak tools untuk membantu tim penjualan dan juga membantu pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik dan benar. Berikut karakteristiknya, yaitu sistem atau aplikasi yang dirancang untuk membantu tugas-tugas penjualan semakin mudah, cepat, dan sederhana. Kemudian tenaga penjualan mengacu pada sistem penjualan dan pemasaran produk yang terintegrasi melalui web. Kemudian software SFA yang dapat menyimpan semua riwayat pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Karakteristik teknologi CRM yang terakhir yaitu Service Automation. Dengan definisi, Service Automation merupakan aplikasi teknologi terkomputerisasi untuk mendukung staf dan manajemen service dalam mencapai tujuan kerjanya.
Karakteristiknya terdiri dalam perusahaan dapat menjalankan pelayanan terhadap para pelanggan secara otomatis, baik melalui call center atau contact center yang mereka miliki. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk mengelola operasi layanan melalui call center, contact center, web atau tatap muka. Memungkinkan perusahaan untuk menangani dan mengkoordinasikan layanan terkait komunikasi inbound dan outbound di seluruh saluran. Kemudian memungkinkan perusahaan untuk mengotomasi fungsi layanan perusahaan terhadap pelanggan melalui call center, kontak person, help desk, layanan berbasis web, atau bertatap muka langsung dengan pelanggan di lapangan. Sekian presentasi yang saya paparkan dalam makalah ini yang berjudul Salesforce. Sekian dan terima kasih.